Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahwati fillah rahimakumullah, bersama saya Ummu Nazmi, kultum hari ke-23 Ramadan ini tentang amalan menjelang Idul Fitri dan bagaimana seharusnya keadaan kita di hari Idul Fitri. Pertama, amalan menjelang Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari yang berulang setiap tahunnya sebagai pertanda berakhirnya puasa Ramadan. Salah satu kewajiban yang ditunaikan menjelang Idul Fitri adalah zakat fitri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Penghujung Ramadan ini ditutup pula dengan takbir sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Takbir ini disunahkan untuk dikumandangkan sejak berangkat dari rumah hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir, dikeluarkan dalam as-silsilah as-sahihah nomor 171. Saling mendoakan agar amalan kita di bulan Ramadan diterima juga suatu hal yang dianjurkan saat hari raya. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Id atau Idul Fitri, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Yang kedua, bagaimana seharusnya keadaan kita di hari Idul Fitri? Beberapa amalan yang dijalani di bulan Ramadan berisi pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula pada amalan sholat tarawih. Di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan amalan sholat juga akan mendapatkan pengampunan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula pengeluaran zakat fitri di penghujung Ramadan, itu juga adalah sebab mendapatkan ampunan Allah, karena zakat fitri akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Semoga perjumpaan dengan Idul Fitri kita mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Akhwati fillah rahimakumullah, demikianlah penjelasan singkat beberapa tafsir hadis dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat, barokah, dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.